Suatu hari, ada 5 anak yang berkumpul di halaman dan terdapat sebuah pohon apel. Kelima anak tersebut bernama Aulianisa, Aprido, Fadilah, Franciscus, dan Rika. Tak lama kemudian, ketika mereka asik mengobrol, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh, dan terjadilah percakapan antara kelima anak tersebut. Kenapa ya apel bisa jatuh dari pohon seperti itu? Itu karena adanya gravitasi yang menarik benda jatuh ke bawah. Iya benar. Tahu nggak, peristiwa apel jatuh itu merupakan contoh peristiwa dari gerak jatuh bebas loh. Oh iya teman-teman, apa sih gerak jatuh bebas itu? Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, gerak jatuh bebas pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Galileo Galilei. Ia berpendapat bahwa semua benda baik berat maupun ringan akan jatuh dengan percepatan konstan jika tidak dipengaruhi oleh udara dan hambatan lainnya. Ternyata, fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tetapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam, kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel. Wah, berarti gerak jatuh bebas itu berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Oh iya, apa perbedaannya? Perlu kamu ingat ya, gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meskipun kedua benda sama-sama bergerak jatuh tegak lurus ke bawah, tapi pada gerak vertikal ke bawah, benda masih memiliki kecepatan awal tertentu atau V0-nya itu tidak sama dengan 0. Pada gerak jatuh bebas, terdapat rumus-rumus yang bisa kamu ketahui nih teman-teman. Nah, rumus-rumus gerak jatuh bebas untuk mencari ketinggian yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk mencari waktu tempuh yang diperlukan benda untuk mencapai titik terendah yaitu T sama dengan akar 2H per G. Kecepatan benda saat menyentuh tanah ialah V sama dengan akar 2GH. Dan untuk mencari kecepatan benda saat T tertentu adalah V sama dengan G kali T. Dengan keterangan, Vt adalah kecepatan benda saat T sekon. V0 ialah kecepatan awal benda. H sama dengan ketinggian benda. H0 ketinggian awal benda. T waktu tempuh dan G adalah percepatan gravitasi. Wah, aku sudah mengerti gerak jatuh bebas. Yuk kita latihan agar lebih paham. Di puncak sebuah menara yang tingginya 45 meter, terjatuh sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon, berapa kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah? Nah, mari kita selesaikan. Diketahui ketinggian awalnya adalah 45 meter. Percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per second kuadrat. Dan yang ditanya, berapa kecepatan batu saat tepat menyentuh tanah? Penyelesaiannya, Vt sama dengan akar dari 2 dikali G dikali H. Nah, kita masukin nilainya ya. Akar dari 2 dikali 10 dikali 45 sama dengan akar dari 900. Maka dapat kita ketahui kecepatan batu saat mencapai tanah adalah sebesar 30 meter per second. Berarti dapat kita simpulkan bahwa gerak jatuh bebas adalah gerak benda tegak lurus ke bawah dan tidak memiliki kecepatan awal. Dan gerak jatuh bebas berbeda dengan gerak vertikal ke bawah. Meski sama-sama bergerak tegak lurus ke bawah, namun gerak vertikal ke bawah memiliki kecepatan awal. Serta dengan teori matematisnya,
kita bisa menemukan kecepatan akhir benda serta waktu tempuh benda yang jatuh dari ketinggian tertentu sampai ke bawah tanah. Nah, sudah dapat kesimpulannya kan teman-teman? Sekian dari penjelasan kami ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.